A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Fil. Alam taro, apakah kamu tidak melihat, memperhatikan, kaifa, bagaimanakah, fa'ala rabbuka, Tuhanmu telah bertindak, telah melakukan, bi ashabil fil, dengan tentara gajah. Alam yaj'al, bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, itu perbuatan yang sia-sia. Wa arsala, dan dia Allah mengutus alaihim, kepada mereka, tayran, burung ababil, yang burung ababil atau burung yang berbondong-bondong, yang berduyun-duyun. Tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari sijil, dari tanah yang terbakar. Ada yang mengatakan dari neraka sijil. Faja'alahum, maka dia Allah menjadikan kepada mereka ka'asfim ma'kul, maksudnya burung-burung itu menjadikan mereka, tentara gajah, ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat atau ular kalau kita ya. Ini terjemahannya. Surah Al-Fil ini surah yang pendek, yaitu jumlahnya 5 ayat, diturunkan di kota Mekah ya, sebelum Nabi hijrah. Surah ini mengungkapkan, yaitu tentang dulu ada ya seorang yang punya pasukan gajah. Di zaman itu hebat banget tuh. Kalau perang biasanya kuda, onta, atau jalan gitu kan. Nah saat itu ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya, dia dengan tentara yang dahsyat. Kalau sekarang sih ya nggak dahsyat ya. Di zaman era tank dan sebagainya, pesawat, nggak dahsyat. Tapi di zaman itu sangat dahsyat, sangat hebat gitu. Tentara dengan gajah yang besar-besar. Ya, yang membuat orang-orang melihat itu ketakutan, gemetar melihat pasukan yang nggak pernah terjadi saat itu mau menyerang Baitullah, Ka'bah. Nah ini. Nah seperti apa kejadiannya nanti kita jelaskan. Lalu kita lihat dulu sekarang asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Ya, ayat ini kejadiannya adalah ketika Rasulullah menasehati dan memperingatkan kepada kaum Quraisy, ya, agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah, agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah memberikan keutamaan orang Quraisy dengan orang-orang yang selain Quraisy, yang pernah dijelaskan dalam surah yang minggu lalu, surah Quraisy. 7 keutamaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy. Ketiga, kenabian, kekhalifahan muncul dari kalangan suku Quraisy. Kedua maksudnya. Ketiga, Allah memberikan kecukupan pakaian, sumber mata air, ya. Keempat, Allah menolong dari tentara gajah. Nah ini nih termasuk juga keutamaan suku Quraisy. Jadi Allah tolong. Kalau nggak Allah tolong, nggak mungkin suku Quraisy ini tetap bertahan sampai hari ini. Kemudian yang keenam, mereka menyembah Allah selama 10 tahun. Jadi waktu itu nggak ada di seluruh dunia, nggak ada yang menyembah Allah kecuali suku Quraisy. Tapi akhirnya disimpangkan, selain menyembah Allah juga mereka menyembah patung. Ini yang anehnya. Kemudian yang ketujuh, Allah menurunkan sebuah surat yang menyebut nama suku mereka. Dan ini belum pernah terjadi, yaitu surah Quraisy yang kemarin kita baca minggu yang lalu. Ini diantara asbabun nuzulnya. Kemudian kita melihat apa sih keistimewaan surah Al-Fil ini. Sebuah riwayat
ya, ketika Ma'rur bin Suaid melakukan perjalanan ibadah haji bersama Umar bin Khattab. Ketika fajar menjelang, mereka tiba di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah. Lalu mereka itu melakukan sholat subuh berjamaah. Saat itu Umar menjadi imam membaca surah Al-Fil dan membaca surah Al-Quraisy di dalam sholatnya. Jadi surah ini dibaca oleh Umar bin Khattab. Riwayat yang lain dari Amr bin Maimun disebutkan dalam sebuah perjalanan haji di Mekah, Umar bin Khattab membaca surah Quraisy, surah Al-Fil dalam sholat maghrib. Kalau tadi riwayat pertama dalam sholat subuh, sekarang dalam sholat maghrib. Dan yang uniknya Umar bin Khattab ini membacanya secara bersamaan dalam kedua sholat itu, dalam kedua bersamaan di rakaat kedua, maaf. Jadi rakaat keduanya membaca surah Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Kenapa? Karena surah Al-Fil dan Quraisy ini mempunyai latar belakang objek yang sama, yaitu yang ditujukan kepada suku Quraisy. Ya. Berdasarkan riwayat ini, ya, para ulama menganjurkan, ya, kalau kita dalam perjalanan musafir, ya, kalau mau sholat bacalah surah ini, surah Al-Fil dan surah Quraisy. Jadi itu saking yang pernah dilakukan Umar bin Khattab ini kita lakukan. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan, kalau sholat maghrib atau sholat subuh baca surah ini, Al-Fil dan surah Al-Quraisy. Nah sekarang kita lihat tafsirnya, ya. Tadi baru asbabun nuzul dan keutamaannya. Surah Al-Quraisy ini termasuk surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 5. Ya, surah ini intinya adalah membicarakan bagaimana tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah Al-Asram Al-Habsi untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah di kota Mekah. Ya, ini itu awalnya kan. Nah, kenapa? Karena Ka'bah itu pada waktu itu adalah pusat Hijaz, yaitu pusat di mana semua para pedagang, semua orang-orang seniman datang ke Mekah, ya, di Ka'bah itu untuk memamerkan semua dagangannya, memamerkan semua karya-karyanya, para seniman-seniman, baik patung dan sebagainya. Nah, seluruh kafilah dari timur, dari barat, semua pedagang, semuanya saudagar itu adanya di kota Mekah. Nah, itu yang membuat iri hati, hasut, dengki, ya, seorang Abraha ini. Ya, kenapa? Karena orang pada ke sana begitu, bukan ke tempatnya. Tempatnya itu di Yaman. Ya, di Yaman. Ini yang membuat dia ingin gitu bagaimana semua orang itu berpindah ke Yaman, jangan ke Ka'bah, jangan di Mekah begitu. Itu waktu itu. Ya. Nah, siapa ini Abraha? Abraha ini sebenarnya bukan raja, dia seorang gubernur dan pemimpin pasukan. Jadi istilahnya panglima perangnya di Yaman. Di bawah kekuasaan Habasyah namanya. Jadi rajanya namanya Habasyah, Abraha sendiri adalah gubernur dan sekaligus panglima perang. Nah, beliau karena si Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, akhirnya membuat pasukan yang hebat yang belum pernah terjadi dalam sejarah perang. Kenapa? Karena khawatir, ya, karena yang dihancurkan ini rumahnya Allah. Ya, yang dihancurkan ini adalah tempat orang pada mengadakan peribadatan, mengadakan orang perdagangan, ya, orang ketemu di sana. Ya, akhirnya membuat dia ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dia ingin melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi, yaitu dengan mengirimkan gajah-gajah yang ditungganginya oleh pasukannya, oleh tentaranya. Nah, ini nggak pernah terjadi, Pak. Tadi di awal saya sampaikan nggak pernah terjadi dalam peperangan ini gajah sebagai kendaraan untuk berperang.
Ya, kalau zaman sekarang sih ya tidak dahsyat gitu ya. Kenapa? Ya karena sekarang kan zamannya tank, zamannya pesawat ya dan sebagainya. Jadi rasa-rasanya tidak membuat orang ketakutan. Tapi waktu itu ya, di zaman itu yang orang kalau perang itu dengan kuda, perang dengan onta atau jalan kaki, melihat ada pasukan gajah besar-besar, gajahnya dinaiki oleh orang dengan tombak, dengan panah, dengan ya orang perang lah gimana sih? Membuat orang ketakutan. Yang akhirnya ya orang Quraisy ini bersembunyi. Bersembunyi di mana? Bersembunyi di gunung-gunung di jauh daripada Ka'bah, bersembunyi. Kecuali kakeknya Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib. Beliau tetap di Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, doanya ini yang membuat Allah kabulkan. Kenapa? Karena doanya, ya Allah ini rumahmu, pasti dong kau jaga. Ya, pasti dong kau lindungi, pasti kau selamatkan. Kenapa? Karena rumahmu. Kami ya Allah nggak mampu untuk menjaga rumahmu. Ini sebentar lagi akan datang pasukan gajah dengan bala tentaranya yang kuat yang akan menghancurkan rumahmu ya Allah. Kami mohon, ya hamba mohon ya Allah supaya engkau menjaga rumahmu ini. Doanya kakek Rasulullah. Jadi artinya Rasulullah waktu itu belum ada. Jadi kalau peristiwa ini tidak dijelaskan Allah dalam surah Al-Fil, Rasulullah nggak tahu. Rasulullah SAW tidak tahu. Kecuali ada beberapa orang yang mengetahui bahwasanya peristiwa itu benar terjadi, yaitu orang-orang yang Allah berikan umur yang panjang, yaitu diantaranya Naufal bin Muawiyah, Khatib bin Abdul Uzza, dan Hakim bin Hizam. Mereka ini umurnya sampai 120 tahun usianya. Ya, usianya. Jadi ketika turun surah Al-Fil kepada Nabi Muhammad SAW, ya mereka sudah mengalami. Mereka mengatakan benar itu ya Muhammad, itu kejadian yang nyata, begitu. Jadi artinya orang-orang ini melihat langsung peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW belum lahir. Ya ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah ya ini, karena umurnya diberikan usia yang panjang. Artinya sejarah membuktikan dengan mata kepala langsung ya melihat bahwasanya peristiwa itu sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, apakah kamu ya Muhammad melihat, memperhatikan, kaifa fa'ala, bagaimana ya bertindak, melakukan Rabbuka Tuhanmu, artinya bagaimana Allah Tuhanmu melakukan, bertindak bi ashabil fil, dengan tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha tadi, Al-Asram Al-Habsi namanya. Alam yaj'al, ya apakah tidak dia Allah telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, itu perbuatan yang sia-sia. Ya, jadi artinya yang dilakukan oleh pasukan gajah ini untuk menghancurkan Ka'bah ini sia-sia, ketidakmampuannya. Padahal pasukannya hebat, kuat, gajah lagi. Masa Ka'bah yang waktu itu hanya ya apa namanya itu kotak yang terbuat dari bata, bukan bata yang kuat seperti sekarang, hanya dibuatan tangan saja begitu. Masa tidak mau menghancurkan? Ya seandainya sampai ke sana, itu gajah bisa menginjak-injak hancur Ka'bah. Kalau seandainya sampai, artinya sangat mudah bagi gajah untuk menginjak-injak, menghancurkan Ka'bah itu. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh gajah yang dipimpin oleh Abraha ini sia-sia. Nah, jadi kedua ayat ini, coba lihat ayat pertama dan kedua, ini kalimatnya istifham. Kalimatnya diawali dengan bentuk pertanyaan. Alam taro, alam yaj'al, ya kan? Alam taro dan alam yaj'al. Jadi bentuknya pertanyaan nih. Pertanyaan maksudnya apa?
Maksud pertanyaan ini adalah untuk menetapkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ayat ini turun melalui malaikat Jibril agar mengetahui peristiwa ini benar-benar terjadi. Ya, peristiwa ini bukan dongeng belaka, karena ada juga aktor sejarah, artinya yang memang melihat langsung peristiwa ini terjadi, yang saya sebutkan tadi beberapa orang. Nah, awalnya ya berita-berita ini hanya dongeng-dongeng kan, orang-orang kafir kan begitu. Padahal ini kejadian yang nyata terjadi. Muhammad Abdu menjelaskan peristiwa ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan sangat mudah bagi Allah, maha perkasa, maha gagah, maha agung, maha hebat untuk menghancurkan gajah. Ya jangankan gajah, ya alam semesta ini hancur pun sangat mudah, apalagi sekedar hanya gajah saja, ya kan? Nah, kalau zaman dulu orang pada takut gajah, kalau zaman sekarang orang takut oleh makhluk yang gak kelihatan oleh mata, yang namanya COVID-19, ya kan ya? Allahu Akbar walillahil hamd. Peristiwa ini juga pernah terjadi, yaitu ketika kehancuran pembesar Najran di Yaman untuk mempersiapkan parit waktu itu. Dalam surah Al-Buruj, kutil ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud ijhum 'alaiha qu'ud. Nah itu, ya, binasa terlaknat orang-orang yang membuat parit dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitar Ka'bah. Ashabul ukhdud namanya itu, ya. Jadi peristiwa kehancuran, jadi peringatan bagi manusia agar jangan meremehkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa? Karena doanya kakek Rasulullah Abdul Muthalib dan juga ketawakalannya. Ya, doanya pun, ini rumahmu ya Allah, engkau pasti menjaganya. Maka kita harus yakini kalau kita di rumah Allah pasti Allah jaga. Kalau kita selalu di rumah Allah pasti Allah lindungi. Kalau kita selalu di rumah Allah pasti Allah selamatkan. Peristiwa-peristiwa di negeri kita, misalnya tsunami Aceh kan, orang banyak yang meninggal. Ya, orang-orang yang di masjid selamat. Bahkan masjid nggak ada yang roboh. Bahkan permisi itu air, aneh itu. Tsunami kan air sampai 10 meter tingginya. Tapi itu permisi ngelihat ada masjid. Ya, itu mah ya. Kan padahal itu cuma tembok-tembok. Kenapa bisa permisi itu? Ya karena memang rumah Allah, permisi, dia nggak mau dia menghancurkan itu masjid. Dan itu bukti sejarah kan, kelihatan sampai hari ini. Ya jangan jauh-jauh dah di Ciputat ya, yang dulu tuh di Legoso, ya nggak jauh dari UIN, ya di paskanya itu ada kejadian banjir bandang. Ya banjir bandang karena di situ kan ada danau kan, ada setu gitu. Nah, kemudian itunya jebol, kemudian itu air itu waktu subuh itu benar-benar kencang sekali. Banyak yang meninggal dunia. Kenapa? Karena banjir yang sangat dahsyat, sangat cepat sekali, sekian detik begitu. Tetapi orang yang di masjid yang sholat subuh berjamaah selamat semuanya. Orang-orang yang nggak berjamaah di masjid, nggak di masjid itu meninggal. Ya, ada yang luka-luka, ada yang meninggal dunia. Dan itu kejadian nyata itu. Masjid itu permisi, itu air. Jadi air itu permisi begitu. Mohon maaf masjid gitu ya. Kayak begitu gitu. Kayak orang itu mohon maaf gitu. Ya, Allah Akbar. Itu kan bukti nyata sejarah ya. Orang yang kebanjiran di masjid selamat, orang yang kebakaran di masjid selamat, orang yang tsunami masjid ditutup. Orang yang corona masjid ditutup. Jadi mau kemana kita ya? Mau kemana menyelamatkan diri kalau masjid ditutup? Masjid enggak ditutup pun orang malas ke masjid, apalagi ditutup. Wah, senang banget itu. Orang-orang yang biasa enggak ke masjid senang. Alhamdulillah masjid ditutup. Emang enggak biasa ke masjid gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kembali lagi ke surah ini. Jadi doanya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat gimana sih kejadiannya, kenapa sampai iri hati ini Abraha. Abraha ini, dia ini seorang beragama Kristen Nasrani. Tinggalnya di Sana'a, Yaman.
Dia seorang gubernur, Abraha al-Asram al-Habsi, sekaligus panglima perang. Nah, dia ingin mendirikan sebuah gereja yang besar, yang gak ada tandingannya, yang dia inginkan semua orang-orang waktu itu pada datang ke situ seperti orang pada datang ke Ka'bah. Nah gitu. Ini orang pada ke Ka'bah ini, dagang, ya kan, memamerkan apa namanya, karya-karyanya, patungnya dan sebagainya. Waktu itu kan zaman kesenian yang luar biasa. Orang membuat patung, membuat melukis dan sebagainya itu, ya, supaya orang laku dijual begitu. Dan orang pada datang ke sana. Dan dia ingin orang pindah gitu, jangan di Ka'bah, jangan di Mekah, tapi ke Yaman, ke tempatnya. Dia membuat tandingan bentuk gerejanya seperti Ka'bah. Udah bagus, udah jadi, orang nggak ada yang mau datang gitu, aneh. Udah bagus aja, jadi orang nggak ada yang mau datang gitu. Nah, bagaimana caranya? Akhirnya dia hancurkan Ka'bah supaya orang pada datang ke situ, begitu awalnya tuh. Ini apa namanya? Yarhamkumullah, yahdikumullah, yuslih balakum. Nah, lalu juga ada riwayat lain, seorang Arab namanya seorang kilab dari Kinanah, riwayat lain ya. Dia datang ke gereja. Lalu dia pipis dan BAB di gereja itu, di gereja yang dibangun oleh Abraha. Nah, lalu kan diberitahukan oleh rakyat ini ada orang Arab, orang Kinanah itu yang melakukan tindakan mengotori gereja yang dibangun oleh Abraha. Marah dia, lalu dia bersumpah ya akan menghancurkan Ka'bah karena kelakuan tuh orang Arab. Nah, riwayat itu tuh. Jadi ada yang pertama riwayat dia iri melihat orang pada ke sana. Riwayat yang kedua, gereja yang dibangun udah jadi dikencingin dan diberakin begitu. Makanya dia marah besar, dia menghancurkan Ka'bah. Ini Allah, bendamlah dendam. Jadi ada dua, ada karena iri hati dan kedua karena dendam. Nah, akhirnya ya Abraha dengan marahnya lalu istilahnya itu dikumpulkan pasukan-pasukan yang terbaik dalam peperangan itu, pasukan-pasukan istilah Kopassusnya dah, komando khusus lah, kira-kira begitu, yang terbaik, yang gagah, yang gede-gede orangnya, yang tenaganya kuat-kuat. Lalu latihan dengan gajah, yang biasanya itu kalau mau perang dengan kuda, sekarang dengan gajah, dijinakkan gajahnya. Lalu ya setelah sudah siap perang untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Ka'bah, kan Yaman, antara Yaman tuh ke Mekah itu kan jauh juga kan. Apalagi ketika itu, kalau sekarang sih dekat dengan pesawat hanya berapa jam. Ya. Nah, itu sampai di Muqassas, perkampungan di luar kota Mekah. Ini belum sampai di Mekah nih. Ya. Ia mengirim berita kepada penduduk Mekah, bahwa Abraha dengan pasukannya ini bukan menyerang orang-orang di Mekah, bukan. Dia ingin bermaksud menghancurkan Baitullah Ka'bah. Jadi bukan menghancurkan orang-orang. Karena itu ya dia menyampaikan Abraha ini supaya orang-orang menyingkir dari Ka'bah, menyingkir dari kota Mekah supaya sembunyi. Ya, sembunyi, silakan. Jadi dia tidak mau menghancurkan orang-orang di Mekah. Dia tujuannya hanya ingin menghancurkan Ka'bah Baitullah. Nah, itulah yang menyebabkan Abdul Muthalib kakek Rasulullah berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah melindungi Ka'bah, memohon supaya Allah menolong ya Ka'bah ini. Ya, akhirnya semua orang-orang Quraisy ini ya ke gunung-gunung, ke jauh, jadi meninggalkan kota Mekah agar jangan sampai ya diinjek-injek oleh gajah, dihancurkan oleh Abraha dan tentaranya. Kemudian apa yang terjadi? Ya, dalam sebuah riwayat menurut Yaqub bin Utbah terjadi wabah cacar. Dan itu pertama kali terjadi di waktu itu. Jadi orang-orang Abraha dengan tentaranya itu terkena cacar gitu. Dia belum sampai di kota Mekah, baru di nama tempatnya itu Muqassmas namanya, perkampungan di luar kota Mekah. Terjadi wabah tiba-tiba cacar.
Jadi semua pasukannya kena cacar begitu. Cacar itu ya bintik-bintik begitu ya. Nah, wabah begitu. Ya. Jadi ada yang mati sebelum sampai ke sana. Kenapa? Karena ada yang menderita cacar yang luar biasa. Ya namanya cacar itu kan badan pada panas, ya kan? Ya gatal dan sebagainya begitu kan. Ini belum sampai di mana? Di kota Mekah, baru sampai di Muqassas. Lalu apa yang terjadi? Nah, udah ya, ada beberapa orang yang mati itu ditinggalkan tuh. Lalu akhirnya melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dalam perjalanan itulah doanya kakek Rasulullah Abdul Muttalib dikabulkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengirimkan kepada mereka burung ababil. Burung ababil, burung yang berbondong-bondong, burung yang berduyun. Jadi bukan satu dua, tapi banyak burung. Jumlahnya wallahu a'lam, tidak jelaskan. Bisa ribuan, bisa jutaan, bisa wallahu a'lam, pokoknya banyak lah. Nah sekarang ada di YouTube ya, di media sosial itu ada orang Arab yang mengatakan ini katanya burung ababil, katanya burungnya warna hitam dan sebagainya. Wallahu alam lah, apa benar atau tidak wallahu alam. Pokoknya bentuknya burung lah. Burungnya seperti apa? Pokoknya burung yang banyak yang dia tidak tinggal sendiri gitu. Jadi burung kayak kalau lihat di TV kan ada tuh kalau ada di hutan burung-burung yang segerombolan begitu ya. Jadi nggak sendiri dia segerombolan. Jadi namanya burung ababil. Katanya warnanya hitam burung itu. Lalu apa yang dilakukan burung tadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung itu mengambil kerikil batu kering yang panas, lalu dia melempari ya kepada Abrahah dan bala tentaranya itu. Ya. Nah, jadi setiap batu itu ya, kerikil itu jatuh kepada setiap tentara Abrahah. Ya, pasukannya. Jadi satu kerikil satu orang, satu kerikil satu orang gitu. Kena semua. Nggak ada yang nggak kena. Nggak ada yang nggak kena. Nggak ada yang bisa sembunyi. Padahal batunya kecil. Ya mungkin karena saking lemparnya itu sama semacam orang nembak gitu ya. Kencangnya luar biasa. Orang nembak. Lalu dari sijil lagi ya. Sijil ini dijelaskan adalah batu kerikil yang kering panas. Kering dan panas. Bahkan ya ketika itu burung yang Allah turunkan itu bersamaan dengan angin yang panas yang sangat kencang. Jadi bersamaan tuh. Angin yang panas yang sangat kencang bawa batu yang panas yang sangat keras batu itu. Nah, itu. Ada yang menjelaskan batu itu mungkin sejenis burung itu sejenis nyamuk, sejenis lalat yang bawa virus, yang bawa bakteri yang dia terbang berbarengan dengan angin-angin itu dan menempel pada tubuh manusia, menempel pada kaki gajah yang dinaiki oleh manusia. Apa yang terjadi? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seluruhnya baik orangnya ataupun gajahnya faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya Allah menjadikan ya orang-orang dan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Gimana kira-kira tuh Pak? Tinggal itunya doang tuh. Ya. Tinggal tengkoraknya lah. Jadi daging-dagingnya manusia, daging-dagingnya gajah itu udah ya langsung habis gitu ya. Gimana tuh? Kira-kira kalau tembakan cuma tembak doang, daging masih ada. Ya kan, daging masih ada. Ini enggak ini. Jadi kalau kena batu itu, orang itu langsung hancur, hanya tinggal giginya, tinggal tulang-tulangnya. Itu gajah pun tinggal taringnya sama tulang-tulangnya doang. Berarti daging-dagingnya hancur langsung. Ya Allah, gimana kira-kira tuh? Dahsyatnya itu tembakan dari burung ababil. Lebih dahsyat dari tembakan brand-brand orang perang begitu, lebih dahsyat. Orang perang kan masih dagingnya masih ada. Ya kan, orang dibom dagingnya masih ada. Tapi ini mah enggak, habis tinggal tulang-tulang belulang.
ya Allah ya Rabbana. Dan ini Allah abadikan dalam soal fil ini. Sama seperti kejadian ketika Afghanistan diserang oleh Soviet waktu itu kan banyak kejadian-kejadian yang aneh. Ya, mujahidin Afghanistan itu hanya bawa batu, batunya dilempar. Dan ternyata batu dilempar itu jadi bom, padahal batu biasa. Batu bisa jadi bom. Nah, itu apa itu namanya? Itu namanya seperti Allah sudah takdirkan batu itu karena doa, karena kekuatan zikir, kekuatan Allah memberikan sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar nalar tuh kan, di luar nalar. Dan ternyata itu bisa menghancurkan tank-tank Soviet, pesawat-pesawat, padahal cuma batu. Nah, seperti contoh lah di negeri kita dulu, Indonesia kan dijajah oleh Belanda, oleh Jepang. Nah kan, dengan bambu runcing, ya, lawan tank, lawan bom meriam. Kalau meriam Belina, ayo bisa menang. Ini lawan bom, ya, dengan bambu runcing, kan aneh. Masa bisa mengalahkan kalau bukan dengan pertolongan Allah. Makanya pendiri negeri ini dengan yakin bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu ya. Nah, ini. Jadi kembali ke ayat ini, jadi seluruh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu hancur lebur seperti daun yang dimakan oleh ular, yang dimakan oleh ulat. Sangat menyedihkan lah. Jadi dahsyat banget itu. Ya, dahsyatnya banget. Itu kenapa? Karena Allah memuliakan Ka'bah, karena Allah memuliakan Baitullah, rumah Allah al-musyarafah. Itulah yang kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada suku Quraisy. Ya, Allah memperlihatkan kekuasaannya, Allah memperlihatkan keperkasaan, kegagahannya, dan itu adalah sesuatu yang sangat ajaib yang belum pernah terjadi. Ya, gajah dengan jumlah yang sangat besar, pasukan yang kuat bisa kalah oleh binatang yang sangat kecil, yaitu hanya burung dengan batu kerikil yang sangat kecil. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang itu jadi seperti daun yang dimakan oleh ulat. Bayangkan tuh, binatang gajah yang gede kakinya 4, kemudian manusia yang kuat-kuat dengan pasukan yang terpilih itu jadi mati semua tanpa ada bekas-bekasnya, hanya tinggal tulang-tulang doang. Nah, dan ini kejadian dilihat langsung. Bahkan ketika ayat ini turun, tadi saya sampaikan beberapa orang yang usianya diberikan usia panjang 120 tahun, Naufal, Khatib, dan Hakim ini, mereka mengatakan, itu benar ya Muhammad. Kejadian itu saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ini namanya saksi sejarah. Ya, saksi sejarah, aktor sejarah yang melihat langsung bagaimana kejadian peristiwa itu terjadi. Ya, apa yang kita ambil dari peristiwa yang sangat dahsyat ini? Ya, pertama yang kita ambil ini merupakan bagian daripada inayatullah, kekuasaan Allah. Ya, jadi dalam hidup ini pun kita harus yakini ada hal yang di luar nalar kita, ada hal yang di luar akal kita. Ya, ada seperti misalnya kita mencari rezeki, ada rezeki yang harus kita usaha, ada rezeki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. Nah, ini kejadian baru kemarin terjadi. Saya alami sendiri. Anak-anak santri itu kita doa nih. Ini alhamdulillah lantai 2 keramik sudah selesai. Kita ini lantai bawah nih pengen ya supaya selesai juga gitu ya, dengan lokal kelas begitu ya. Yuk kita doa, kita bacakan suratul Fatihah setiap maghrib gitu terus ya, supaya Allah datangkan hartawan dermawan. Nah, kemudian kemarin siang ada WA langsung ya dari hamba Allah yang berinfak. Ya, udah lama memang saya tuh udah 2 tahun yang lalu karena Covid ini nggak ngaji di pengajiannya. Nggak ngaji di pengajiannya karena Covid. Pengajian ibu-ibu, telepon tiba-tiba, Ustadz mohon doanya. Apa bunda, suami saya meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti mohon pimpin tahlil, tapi pakai Zoom meeting ya, pakai laptop, pakai Zoom meeting, bukan pakai kayak kita kan tahlilan biasa tuh.
menuju hari suaminya meninggal dunia. Kita bacakan, ya biasalah tahlilan, baca yasin, baca doa dan sebagainya. Lalu transfer ini untuk ustadz, ya, untuk keluarga ustadz. Minta nomor rekening pribadi dan nomor rekening pesantren. Alhamdulillah kemarin beliau ba'da juhur berinfak 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Itu di luar nalar kan? Itu. Kenapa? Karena doa. Mungkin di antara doa-doa kita, anak-anak kita doa, Allah kabulkan. Allah Akbar. Hampir-hampir nih. Ini besok udah selesai hari kemarin Kamis itu, saya mau bilangin nih. Kamis pagi saya bilang, "Bang, kerja udah selesai ya, karena saya udah nggak sanggup lagi gaji abang kan. Tukang-tukang nggak sanggup lagi gaji nih. Kan gajiannya lumayan ya. Tukang itu 150.000, kenek itu 100.000. Kalau 4 500.000 per hari kan, belum rokoknya dan sebagainya. Udah nggak sanggup lagi nih. Tiba-tiba siang infak 10 juta, ya lanjut lagi bang kerja besok. Alhamdulillah. Itu namanya min haitsu la yahtasib. Jadi ada di luar nalar kita, Pak. Di luar nalar kita, makanya pentingnya kita selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Bapak misalnya cari rezeki, ada rezeki yang memang harus kita usaha, memang wajib, karena Nabi pun berusaha. Semua Nabi itu berusaha. Nabi Adam bertani, Nabi Daud membuat besi, Nabi kita Muhammad SAW berdagang, berniaga, semuanya berusaha. Ada yang bekerja juga, silakan ada, silakan. Tapi ada yang di luar nalar kita, yang disebut dengan rezeki min haitsu la yahtasib. Karena itulah kita selalu bermohon. Nah seperti inilah, ini di luar nalar kan. Masa binatang kecil bisa mengalahkan pasukan besar, ya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan kecil bisa mengalahkan orang-orang yang besar. Kenapa? Karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Ustaz Arifin dulu, Pak, itu zikir berjamaah yang pertama kali itu hanya 7 orang yang zikir tuh. 7 orang juga, termasuk Ustaz Syukur, almarhum Ustadz Jenrofik, almarhum Ustadz Nata itu diantaranya itu 3 orang sudah meninggal dunia. Ustadz Arifin, Ustadz Nata, sama Ustadz Jenrofik Fahrudin. Kemudian Ustadz Syukur, kemudian Ustadz Iwan, itu berapa orang? Hanya 7 orang zikir. Dilecehin, di mana nggak pada mau orang yang datang zikir. Tapi karena istiqomah itu akhirnya lama-lama sebaris 2 baris penuh itu masjid Al-Amru Bittaqwa. Lama-lama terus sampai keluar-luar. Wah ini nggak penuh nih, nggak menampung jamaah. Pindah ke Sentul. Jamaahnya puluhan ribu. Dan sejarah waktu itu zikir di Masjid Istiqlal 4 lantai semuanya penuh. 4 lantai itu penuh jamaahnya. Itu manusia atau dari mana itu? Hah? Nah itulah karena keistiqomahannya itu melahirkan sampai jamaahnya pun banyak yang hadir begitu. Makanya mudah-mudahan saya punya niat nanti setelah PPKM selesai, mudah-mudahan sih besok bulan September, mudah-mudahan. Saya melihat dulu nih kondisinya. Kalau belum juga setelah bulan September kita akan zikir berjamaah seperti yang dilakukan oleh Ustadz Arifin almarhum setiap bulan. Rencananya Ahad kedua. Sebulan aja, sebulan sekali aja. Insya Allah ngundang ulama-ulama, ya habaib gantian nanti dari ustadz-ustadz yang saya undang untuk memberikan tausiah pencerahan. Kalau ini kan ngaji setiap minggu, nanti setiap bulan sekali insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana insya Allah. Walaupun jamnya dikit nggak apa-apa. Yang kita mulai dari hal-hal yang sederhana, mudah-mudahan jamaahnya nanti bisa makin banyak dan akhirnya banyak orang yang berwakaf gitu ya. Ya kan? Dulunya nggak punya itu. Akhirnya ada yang berwakaf tuh. Berwakaf 40 hektar di mana? Di Gunung Sindur. Masya Allah. Itu karena doa. Ya, karena doa itu. Berwakaf, orang berwakaf, dan yang muwakifnya belum lama juga telah wafat. Ya seorang mu'alaf Cina yang berwakaf 40 hektar. Kapan Qalbun Salim ada yang berwakaf 40 hektar gitu ya. Mudah-mudahan ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan ada yang berwakaf 40 hektar. Masya Allah. Seperti Al-Zikra Gunung Sindur, ya Allah. Nah itu, jadi yang pertama kesimpulannya kita harus simpulkan bahwasanya ada hal di luar nalar. Apa itu? Karena doa. Itulah jangan remehkan doa, kedahsyatan doa. Nggak mampu kita berinfak dengan uang, kan doain kan bisa. Makanya doain terus Pak, kebaikan itu doa. Dan doa yang kita doakan itu bisa jadi karena doa-doa dari bapak-bapak, doa dari ibu-ibu, doa dari anak-anak. Apalagi anak-anak yang polos, yang nggak berdosa, doanya sangat mustajab. Satu Al-Fatihah dikabulkan, maka seluruh doa pun
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa terus. Nah, itu pasti ada hal yang di luar nalar. Nah, kemudian yang kedua, ya, dari surah Al-Fil ini kita ambil kesimpulan bahwasanya Allah berikan kenikmatan kemuliaan pada suku Quraisy. Kemuliaannya Allah selamatkan dari tentara yang besar waktu itu, yaitu Abrahah dengan gajahnya. Ya, kemuliaan ini Allah berikan kepada Quraisy. Sampai akhir zaman pun suku Quraisy ini adalah suku yang mulia. Tetapi sejarah membuktikan sekarang tetap dimuliakan kan. Tapi di negeri kita sekarang dihinakan. Nah, cucunya dari suku Quraisy adalah Al-Habib, ya, Rizik Syihab. Nah, makanya corona nggak bakalan hilang kalau tetap Habib ini di penjara. Padahal sudah nggak jelas kesalahannya apa kesalahannya. Kesalahannya dia kritis gitu ya. Kesalahannya adalah cuma kritis doang karena dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar saja. Ya Allah, makanya semoga kita selalu berdoa Allah jaga, Allah lindungi imam besar kita. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah kita harus ambil kesimpulan, ya, dari ayat yang kita baca hari ini, bahwa kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Kalau Allah sudah berkuasa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah memberikan sesuatu hal yang menurut kita mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita surah Al-Humazah insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa ngaji lagi minggu depan di Mushola Ar-Ridha surah Al-Humazah. Bi barakati wa karamati wal mujid suratul Fatihah.